Sekarang saya sedang berada di tempat. Dan ini antusias masyarakat sangat. Nah ini bagi-bagi takjil dari Hingga kini petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP atau Pantarlih, Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Tengah berlangsung melaksanakan pencocokan dan penelitian atau coklit. Masa kegiatan tersebut dimulai tanggal 12 Februari sampai tanggal 14 Maret tahun 2023. Komisioner Panwaslu Kecamatan Kota Baru Senjin mengatakan kepada Azam TV Jabar, tujuannya untuk mencocokkan data dari DP4 di KPU langsung ke tiap-tiap TPS. Apakah sesuai? Kalau sesuai calon pemilih akan ditempel stiker dan diberi tanda bukti pencocokan dan penelitian, Sabtu sore, tanggal 18 Februari tahun 2023. Jadi dari tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret yang akan datang, itu adalah masa pencocokan dan penelitian pendaftaran calon pemilih atau disingkat Pantarlih. Nah, dilakukan oleh PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih. Jadi tujuannya adalah untuk mencocokkan data dari DP4 di KPU langsung ke tiap-tiap TPS. Apakah sesuai? Kalau sesuai, maka calon pemilih akan ditempel stiker dan diberi tanda bukti pencocokan dan penelitian. Nanti pada hari H atau 2-3 hari sebelum hari H, mereka akan dapat undangan yang namanya formulir C6. Bila dalam pencocokan dan penelitian itu ternyata ada yang tidak memenuhi syarat, misalnya sudah meninggal dunia atau sudah pindah, maka petugas PPDP akan mencoret orang tersebut. Atau orang itu misalnya jadi anggota TNI atau Polri, maka sama akan dicoret. Atau ada penambahan, misalnya ada yang saat ini berumur 16 tahun, maka pada saat pemilu nanti 14 Februari sudah berumur 17, meskipun tidak terdaftar di DP4, dia akan ditambahkan ke dalam calon pemilih, karena nanti pada saat pemungutan suara dia berumur 17 tahun. Atau ada yang saat ini menjadi anggota TNI Polri, tapi pada saat pemilu nanti 14 Februari yang bersangkutan sudah pensiun, maka yang bersangkutan berhak di data untuk saat ini. Jadi PKD dalam tahapan pencocokan dan penelitian adalah sebagai pengawas. Pengawas ini ada dua kegiatan, Pak. Kegiatan yang pertama adalah waskat atau pengawasan melekat. Jadi setiap PKD kami tugaskan setiap hari untuk mengawasi kegiatan pencoklitan. Dari tanggal 12 sampai tanggal 19 Februari, setiap PKD setiap hari minimal akan mengawas sekitar 10 PPDP. Sehingga kegiatan yang dilakukan benar-benar dilakukan oleh PPDP, dan itu bisa dibuktikan dengan laporan hasil pengawasan yang PKD kumpulkan kepada kami. Selanjutnya dari tanggal 20 Februari sampai 14 Maret bersama PKD kami Panwaslu Kecamatan turun langsung ke lapangan dengan cara sampling. Jadi kita datangi rumah-rumah yang sudah dicoklit, menanyakan kepada pemilik rumah atau kepala keluarga apakah benar sudah dilakukan pencoklitan dan apakah benar dilakukan oleh petugas yang namanya terdaftar sebagai PPDP. Bila benar, maka kami akan mengajukan data sampling ini adalah benar sudah terjadi pencoklitan. Tapi bila tidak sesuai, maka kami akan memuat dalam LHP untuk dilakukan kajian dan penelitian. Kenapa sampai misalnya kok tidak dilakukan coklit dengan benar? Bila ternyata tidak sesuai prosedur, maka pencoklitan akan kami ajukan untuk dilakukan pencoklitan ulang demi mendapatkan data yang sahih. Demikian juga bila ada rumah yang tidak ditempel stiker, kami akan tanya ke pemilik rumah atau kepala keluarga kenapa tidak dicoklit. Bila jawabannya karena yang bersangkutan bukan warga sini atau ada petugas PPDP yang lupa, kami akan melakukan prosedur-prosedur sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam ketentuan. Sejauh ini apakah sudah ada temuan pelanggaran Pak untuk Panwas Kota Baru sendiri? Dalam tahapan PPDP ini belum ada. Mudah-mudahan tidak ada, tapi sampai saat ini dari kegiatan yang dilakukan oleh PKD dan beberapa juga oleh Panwas Kecamatan, semua berjalan sesuai dengan aturan. Di samping kegiatan PPDP, saat ini juga beririsan dengan kegiatan verifikasi faktual calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Jadi
Tapi ini dilakukan langsung oleh pihak KPU Kabupaten dan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten. Jadi kami di sini sifatnya hanya menunggu instruksi dari Bawaslu Kabupaten, bila mana kami harus mendampingi Bawaslu atau KPU untuk melakukan sampling perpak calon anggota DPD di Kecamatan Kota Baru. Kegiatan tersebut berapa lama? Kegiatan sampling perpak calon anggota DPD dimulai dari tanggal 6 Februari sampai 26 Februari. Tapi untuk sampai saat ini sendiri belum ada kegiatan perpak di Kecamatan Kota Baru. Begitu dicoklit, dia langsung diberikan bukti bahwa sudah dicoklit berupa selembar kertas, kemudian PPDP juga akan menulis langsung di stiker dan ditempel. Di situ ada nama-namanya. Ya, langsung stiker, langsung ditempel, ada nama-namanya. Dengan alasan tidak ditemui atau rumahnya jauh atau alasan apapun tidak tercoklit, maka kami mewanti-wanti kepada PKD, siapapun warga Kota Baru, ketika dia tidak tercoklit, PKD harus memfasilitasi ke PPS-nya masing-masing supaya semua orang punya hak pilih. Itu harapan kami, Pak. Di hari pemilu serentak 2024 atau 2 hari sebelumnya, calon pemilih akan mendapatkan undangan dengan bentuk formulir C. Apabila calon pemilih itu sudah meninggal dunia, pindah dan anggota TNI Polri, maka petugas PPDP akan mencoretnya. Adapun penambahan calon pemilih, dia menyebut, apabila yang tidak terdata di DP4, namun memasuki pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024, berusia 17 tahun dan anggota TNI Polri sudah pensiun berhak didata untuk calon pemilih. Dalam kegiatan coklit tersebut, Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi PPDP itu terkait pengawasan melekat atau waskat dan sampling. Dari Karawang, Jawa Barat, Dedi Hartono dan Lutfi Alfarizi, Azam TV Jabar melaporkan.